Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noni Pratiwi. Saya di klaster 2 semester 5 B3 PIAUD di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Nah, di sini sebelumnya saya mau berterima kasih kepada ibu dosen, yaitu Ibu Rita Novianti SPD MPD selaku mata kuliah pembelajaran membaca dan menulis anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tiga poin penting. Yang pertama adalah ruang lingkup membaca permulaan anak usia dini. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang menulis permulaan anak usia dini. Dan yang ketiga, seberapa penting membaca dan menulis untuk anak usia dini. Oke, baiklah, selamat menyaksikan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup membaca permulaan anak usia dini. Nah, bagi anak usia dini, membaca itu bukan membaca seperti anak yang di kelas tingkat dasar SMP maupun SMA. Nah, namun dalam pendidikan anak usia dini sering sekali disebut dengan membaca permulaan. Adapun kemampuan membaca merupakan keterampilan bahasa tulis yang bersifat reseptif. Nah, kemampuan membaca ini termasuk kegiatan yang kompleks dan berbagai keterampilan. Jadi, keterampilan membaca ini merupakan suatu kesatuan kegiatan yang terpadu yang melibatkan berbagai kegiatan, yaitu mengenali huruf-huruf, kata-kata, menghubungkan suatu kalimat dan menghubungkannya dengan bunyi. Penelitian dari para ahli mengenai membaca permulaan anak usia dini menurut Novian Masjidi, yaitu kemampuan membaca merupakan bagian dari perkembangan bahasa. Bisa diartikan melalui gambar, simbol-simbol seperti itu. Bisa juga huruf atau buku cerita. Dan di sini suatu proses untuk mengenali suatu kalimat dan suatu kata. Adapun kemampuan membaca menurut Morrison, yaitu pemahaman fonemik sampai untuk anak, yaitu untuk mengubah bunyi ke kalimat yang baru gitu. Ada juga kemampuan pengenalan. Nah, di sini kemampuan pengenalan ini maksudnya anak bisa mengenalkan huruf-huruf gitu, menyebutkan huruf satu persatu seperti itu. Bisa juga melalui atau cerita yang bisa menunjukkan kata-kata yang dikenalinya. Nah, ada juga pendalaman. Nah, yang dimaksud pendalaman ini, anak-anak bisa mengetahui sejauh mana anak-anak bisa mengenalkan huruf-huruf, kata-kata, atau kalimat seperti itu. Adapun aspek kemampuan membaca anak, yang pertama yaitu ada pengenalan huruf, pengenalan angka-angka, lalu pengenalan makna dan maksudnya itu apa gitu, dan pemahaman maksud dari bacaan itu. Adapun 4 aspek keterampilan bahasa, yaitu ada membaca, menyimak, keterampilan dan berbicara seperti itu. Selain itu juga ada tujuan membaca permulaan anak usia dini secara umum. Yang pertama yaitu mengenalkan anak pada huruf-huruf abjad sebagai tanda suara dan tanda bunyi. Yang kedua yaitu keterampilan anak, melatih keterampilan anak untuk mengubah huruf-huruf dalam kata menjadi suara, yaitu ada pengetahuan huruf-huruf abjad. Adapun tahapan-tahapan membaca permulaan anak usia dini. Yang pertama yaitu ada tahap pralinguistik, tahap meraba. Di sini usianya dari mulai umur 0 sampai 6 bulan. Nah, tahapan ini anak hanya bisa tertawa, menjerit, dan menangis.
Kedua, ada tahap meraba kedua atau pralinguistik kedua. Nah, di sini umur dari 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, di sini anak juga bisa mengenal. Di sini anak sudah bisa menggunakan kata, tetapi kata yang belum ada maknanya, seperti itu. Adapun tahap kolaprastik yaitu umur 1 tahun, tetapi anak mulai bisa menggunakan kalimat tapi dengan 50 kosakata saja. Nah, yang kedua ada tahap rase. Nah, di sini anak sudah bisa mengucapkan 2 kata dan kosakatanya itu lumayan banyak, 50 sampai 100 kosakata. Ada tahap ketiga yaitu pengembangan tata bahasa. Nah, di sini anak sudah bisa membuat kalimat seperti membaca SPO atau LAKI yang bisa dibaca dengan LAKI laki gitu. Nah, tahapan ini juga mulai usia dari 3 sampai 5 tahun. Tahap keempat yaitu tata bahasanya itu sudah lebih sempurna karena usianya juga udah bisa mulai dari usia 6 sampai 8 tahun gitu. Anak sudah dapat menggabungkan suatu kalimat sederhana seperti itu. Adapun tahapan perkembangan membaca anak usia dini yang pertama itu ada tahap magic. Nah, di sini anak mulai berpikir bahwasannya buku itu penting untuk dirinya sendiri untuk dibaca seperti itu. Nah, yang kedua ada namanya tahap konsep diri. Nah, di sini anak sudah bisa berpura-pura untuk membaca seperti itu, udah bisa berakal gitu. Dalam mengajarkan membaca untuk anak usia dini harus diperhatikan juga dengan aspek-aspek perkembangan anak. Yang pertama yaitu perkembangan aspek sosial anak. Nah, di sini maksudnya anak bisa bekerja sama dengan teman, begitu, mempunyai rasa tanggung jawab, percaya diri, mengendalikan emosi, seperti itu. Perkembangan kognitif anak, di sini anak bisa membedakan bunyi, membedakan huruf, menghubungkan kata, membedakan makna, apa maksudnya, seperti itu. Dalam mengajarkan membaca anak usia dini juga guru harus memperhatikan peningkatan ucapannya, lalu bunyi. Jadi guru itu suaranya itu harus kuat gitu, lalu harus ada pemahaman seperti itu, lalu kemampuan mengingat seperti itu, dan menggunakan kosakata yang mudah dipahami oleh anak seperti itu. Nah, menurut Piasa sendiri materi yang diajarkan dalam materi permulaan membaca untuk anak usia dini yaitu lafal, intonasi kata, dan kalimat sederhana. Lalu ada huruf-huruf yang banyak dikenali sama anak, terus kata-kata baru yang bermakna, dan lafal dan intonasi kata yang sudah dikenal sama anak, atau kalimat-kalimat yang mudah dikenali sama anak seperti kayak ibu gitu, ayah, seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang tahapan menulis permulaan anak usia dini. Nah, menurut Joanne Bray, pada anak usia dini tahapan menulis yaitu ada namanya scribbling stage, yaitu tahap anak dengan ciri menulis dimulai dengan mencoret. Nah, maksudnya di sini misalkan seperti ini, anak bisa mencoret-coret buku, atau kita bisa menyediakan buku untuk anak agar anak bisa menulis apa yang dia inginkan. Nah, yang kedua yaitu ada random letter stack. Pada tahapan ini, anak belajar bahwa bentuk-bentuk dapat dikatakan sebagai huruf. Itu misalkan
anak bisa menggunakan huruf secara acak atau menyampaikan kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain melalui kata, melalui huruf seperti itu. Lalu ada namanya linear reflektif, yaitu pada tahap ini anak bisa memulai dengan bentuk garis horizontal. Seperti guru membuat garis putus-putus. Guru membuat garis putus-putus. Nah, anak bisa mencontohkan apa yang dituliskan oleh guru. Gitu. Nah, yang terakhir ada namanya tahap letter name or phonetic. Nah, di sini anak bisa membuat hubungan antara huruf dan suara. Nah, misalkan guru membuat huruf A, nah nanti anak juga melanjutkan huruf A dengan bunyi dan suara yang sama seperti itu. Nah, di sini jadi guru membebaskan anak-anak untuk menulis atau menggambarkan sesuai keinginannya masing-masing gitu. Kadang kan anak tuh pengennya menulis, kita suruh ini, kadang anak tidak mau gitu. Jadi kita bebaskan anak-anak untuk menulis apapun yang dia inginkan gitu. Adapun konsep dasar menulis pada pola dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, di sini pada umumnya anak yang belum mengenal huruf, anak yang belum pernah memegang pensil, sebelum ke sekolah dasar, anak seharusnya sudah dilatih dalam memegang pensil atau diajarkan untuk mencoret-coret seperti itu. Jadi guru dan orang tua harus ada saling bekerja sama. Dan anak yang sudah diajarkan sebelum memasuki sekolah dasar atau bahkan sebelum anak diajarkan untuk menulis, karena sudah dibiasakan untuk menulis di rumah, atau orang tua bisa memegang pensil dan anak juga bisa memegang pensil itu, dan kita juga mengarahkan anak-anak buat ini seperti itu. Nah, ayo kita belajar buat huruf ini seperti itu kan. Nanti anak pasti akan senang gitu, akan terbiasa untuk menulis, bahkan dia senang untuk melakukannya gitu. Karena pada dasarnya menulis merupakan suatu proses yang kompleks karena merupakan integrasi dari berbagai kemampuan, konsep atau ide gitu. Nah, jadi sangat berpengaruh banget dengan kecerdasan anak dalam pembelajaran untuk anak usia dini. Jadi jangan sepelekan anak dibiarkan untuk menulis seperti itu. Dibiarkan anak untuk tidak bisa menulis. Jadi bisa orang tua mengasih kebebasan anak, atau orang tua atau guru bisa melatih memberi anak buku. Nah, ini terserah mau nulis apa gitu. Jadi anak akan melatih motoriknya gitu, melatih motorik anak tadi gitu. Jadi yang tadinya anaknya nggak bisa menulis sama sekali, anak akan terbiasa untuk menulis seperti itu. Karena pada dasarnya keterampilan anak di masa anak usia dini seperti ini akan memiliki manfaat untuk jangka panjangnya nanti. Jadi kalau misalkan dari sekarang nggak diajarkan untuk memegang pensil atau diajarkan untuk menulis, nanti bakal susah kita untuk mengajarkannya. Nah, adapun tahapan mencoret untuk anak usia 2,5 tahun sampai 3 tahun. Nah, tahap ini anak bisa mencoret-coret, menulis atau menarik garis ke atas atau ke bawah. Nah, adapun tahap menulis melalui menggambar. Nah, di sini usianya 3 tahun sampai 3,5 tahun. Nah, di sini anak menulis melalui menggambar ini, anak bisa bisa menganggap kegiatan ini bisa menyampaikan kepada orang lain seperti itu. Karena anak ini tidak bisa membuat kalimat yang sempurna, jadi anak bisa menggambarkan atau menuliskan untuk menyampaikan kepada orang lain bahwasannya dia itu aku bisa menggambar ini, aku bisa menggambar ini. Jadi dengan menggambar itu dia bisa menyampaikannya seperti
seperti itu. Adapun tahap menulis melalui membentuk gambar, yaitu seperti huruf. Jadi anak bisa membuat gambar kegiatan kayak A gitu. Jadi dia menganggap tulisan menggambar itu adalah huruf yang bisa dia tulis gitu. Nah, di usia 4 tahun tadi yang membentuk gambar, padahal dia itu bukan menulis huruf, padahal dia sedang membuat kegiatan suatu gambar, tapi karena dia tahunya itu huruf, jadi dianggapnya itu huruf gitu, padahal itu suatu kreasi gambar seperti itu. Nah, adapun tahap menulis dengan kegiatan menemukan ejaan itu di usia 4 sampai 5 tahun. Nah, di sini jadi anak ini membuat kegiatan ini untuk menuliskan huruf yang diejanya menjadi berbagai kata yang diinginkan anak. Misalkan seperti dia membuat gambar lalu ada hurufnya, jadi dia bisa mengejanya seperti itu. Ya, lama-kelamaan dia bisa mengejanya. Nah, ada juga namanya tahap menulis tulisan tangan melalui mengeja. Nah, contohnya seperti dia sudah bisa menulis huruf seperti orang dewasa, sudah jelas seperti itu. Itu umur 5 tahun. Adapun kemampuan menulis pada anak usia dini. Nah, menulis diartikan sebagai suatu kegiatan membuat pola suatu kalimat, menulis atau menulis kata-kata, huruf-huruf atau simbol-simbol pada suatu permukaan gitu. Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan untuk menumbuhkan keinginan menulis untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu prinsip penggunaan tanda atau simbol. Contohnya, guru memberi kesempatan yang banyak pada anak untuk melatih kelenturan motorik halus anak. Nah, misalkan guru ini melatih memegang pensil anak untuk melatih kelenturan atau melatih motorik halus anak agar anak bisa memegang pensil dengan benar seperti itu. Lalu ada prinsip pengulangan. Di sini guru memperhatikan atau memberi pengulangan anak agar anak bisa menulis itu gitu, menulis huruf-huruf atau simbol-simbol yang ditulis oleh guru atau dicontohkan oleh guru. Ada namanya prinsip keluasan, yaitu guru memperkenalkan tulisan pertama, misalkan tulisan ibu. Nah, guru harus memperkenalkan anak-anak yang pertama ini iya, yang kedua ini B, yang ketiga ini U, seperti itu. Jadi guru harus menjelaskan anak secara detail gitu. Lalu ada namanya prinsip pengungkapan. Nah, di sini guru memberi kesempatan anak untuk mengungkapkan berbagai pengalamannya. Misalkan, Bu, tadi saya ini loh, Bu, tadi saya ini loh, seperti itu. Jadi guru memberikan kesempatan anak untuk mengungkapkan pengalamannya sendiri seperti itu. Lalu ada prinsip mencontoh. Nah, guru juga harus sering mengulang-ulang kata atau mengulang-ulang huruf agar anak bisa mencontohnya dengan yang diberikan oleh guru gitu. Adapun namanya prinsip penguatan. Nah, di sini guru harus memberikan penghargaan atau reward, memberikan penghargaan atau reward yang berupa misalkan memberikan pujian, oh bagus sekali ya nak, seperti itu. Oh berarti tulisannya sudah rapi, seperti itu. Nah, juga guru juga harus memperhatikan tulisan anak gitu, yang mana yang salah gitu. Jadi kita nggak hanya atau menggunakan tangan, kan kita kalau misal menulis kan menggunakan tangan ya.
Jadi mungkin anak sulit karena mungkin pensilnya terlalu besar atau sudut pensilnya terlalu kecil, lalu memegang pensilnya itu kayak kesusahan gitu, karena dia itu tidak terlatih gitu. Dan kadang-kadang anak waktu menulis kadang-kadang pensilnya entah nyangkut di baju, entah nyangkut sama kawannya, jadi anak kesulitan untuk menulis itu. Misalkan juga anak bisa kesusahan dalam menulis itu karena tangan kidal gitu atau tangan kiri seperti itu. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang seberapa penting membaca dan menulis untuk anak usia dini. Jelas penting dong. Membaca dan menulis untuk anak usia dini itu sangat penting ya untuk menunjang kegiatan di bidang akademiknya. Nah, jadi bila kita mulai menanamkan minat baca dan tulis untuk anak usia dini, kita akan mudah untuk mengajarkannya di kedepannya seperti itu. Lalu apa manfaatnya untuk membaca menulis untuk anak usia dini? Banyak dong manfaatnya itu. Membaca dapat mengembangkan otak anak sehingga mampu memahami sesuatu dengan cepat gitu selama 6 tahun pertama. Biasanya disebut masa anak usia dini itu biasanya disebut masa golden age. Saat anak diajarkan membaca, koneksi yang ada pada sel otak akan menjadi kuat dan dapat menciptakan koneksi-koneksi baru, sehingga proses belajar memiliki pengaruh yang sangat besar pada keseluruhan fungsi dan perkembangan otak anak. Yang kedua yaitu membaca merupakan kunci kesuksesan. Nah, jadi si kecil belajar membaca di umur yang sangat muda, maka ia akan memiliki pengetahuan umum yang lebih banyak gitu. Yang ketiga, menulis dengan tangan mampu membentuk koneksi di dalam otak anak. Nah, di zaman milenial ini kebanyakan orang malas menulis, maksudnya malas menulis dengan mau instan aja, mau melalui ketik aja, nggak menulis tangan dengan sendiri gitu. Jadi maka dari itu menulis dapat melatih motorik halus anak. Jadi kalau bisa anak itu dilatih untuk menulis, jangan dibiarkan untuk tidak bisa menulis seperti itu. Lalu ada anak yang belajar menulis sejak dini akan mengenali huruf lebih cepat. Jadi jangan salahkan anak yang tidak mengenali huruf di usia dini karena dia jarang diajarkan untuk menulis. Lalu ada segala hal yang ditulis oleh anak akan berpengaruh kepada memori anak. Jadi apa yang ditulis anak mudah mengingat dibandingkan anak yang tidak pernah menulis sama sekali, seperti itu. Oke, baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video penjelasan dari saya mengenai materi pembelajaran membaca dan menulis anak usia dini. Kalau ada kata-kata yang salah atau penggunaan kata yang salah, saya mohon maaf, karena manusia adalah tempat yang salah dan manusia tidak ada yang sempurna. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.